Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaini, kelas A25. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hasil perkuliahan dari mata kuliah sebagai ujian akhir dari semester 7 ini, yaitu mata kuliah penyusunan proposal dan skripsi. Nah, dalam hal ini saya sudah di-ACC-kan terkait masalah judul proposal yang diberikan, yang saya konsultasikan kepada ibu dosen, ya ini terkait masalah penerapan metode active learning berbasis talaki dalam meningkatkan literasi Al-Quran santri di TPQ Nurul Ulum, Kebun Are, Lombok Tengah. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan, saya akan deskripsikan dari latar belakang, terus tujuan, terus rumusan masalah, sampai nantinya ke metode penelitian. Yang pertama yang saya sampaikan adalah terkait masalah latar belakang. Nah, dari judul yang telah saya sampaikan terkait masalah penerapan metode active learning berbasis talaki dalam meningkatkan literasi Al-Quran santri di TPQ. Nah, jadi latar belakang yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah sesuai dengan apa yang saya lihat amati di TPQ Nurul Ulum ini. Jadi literasi Al-Quran anak-anak santri masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh penerapan metode pembelajaran yang cenderung konvensional dan kurang melibatkan santriwan santriwati. Jadinya kurang aktif santrinya dalam pembelajaran, sehingga itu berdampak rendahnya motivasi belajar bagi santriwan dan santriwati. Sehingga yang melatar belakangi saya mengambil tema judul ini adalah supaya metodenya itu lebih ditingkatkan. Nah, yang pas metode yang digunakan adalah metode active learning, yaitu menekankan keterlibatan aktif sendiri santri dalam proses pembelajaran. Nah, sementara metode talaki merupakan metode pembelajaran Al-Quran yang menerapkan pembelajaran langsung antara guru dengan santri, sehingga nanti ketika ada kurang tepat dalam pembacaan atau makhorijul hurufnya kurang tepat, langsung pembimbingnya atau gurunya langsung yang akan meluruskan atau memberi pelajaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah pembacaan Al-Quran. Jadi inilah yang melatar belakangi saya mengambil judul dari proposal yang diajukan. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, jadi banyak sekali rumusan masalah dari judul yang saya ambil ini, banyak sekali. Namun ada beberapa yang saya sampaikan, yaitu rumusan masalahnya adalah bagaimana keefektivitasan penerapan metode active learning berbasis talaki ini dalam meningkatkan literasi Al-Quran santri, dilihat dari peningkatan kemampuan sebelum dan sesudah penerapan metode talaki ini. Nah, yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi metode active learning yang berbasis talaki dalam meningkatkan literasi Al-Quran. Nah, yang ketiga, setelah dari rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian saya di sini adalah bagaimana mendeskripsikan kondisi awal literasi Al-Quran santri sebelum penerapan metode active learning berbasis talaki. Yang kedua adalah menjelaskan desain dan pelaksanaan metode active learning berbasis talaki dalam pembelajaran Al-Quran. Terus selanjutnya setelah tujuan adalah kerangka teori. Jadi teori yang saya ambil di sini adalah terkait masalah literasi Al-Quran. Terus metode active learning itu seperti apa? Bisa saya gambarkan adalah merupakan metode pembelajaran yang menekankan keaktifan santri atau siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Terus metode talaki yaitu metode pembelajaran Al-Quran yang dilakukan secara langsung antara guru dan santri. Terus active learning berbasis talaki ini merupakan perpaduan antara pembelajaran aktif dengan metode talaki. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir di sini adalah penerapan metode active learning berbasis talaki dipandang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode ini menggabungkan keunggulan pembelajaran dengan keaktifan bacaan melalui talaki. Santri yang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti membaca bergiliran, menyimak bacaan teman,
dan menerima koreksi langsung dari gurunya. Nah, dari inilah kerangka berpikirnya. Terus selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya ambil adalah dengan metode kualitatif, pendekatan deskriptif. Nah, di sini kenapa saya ambil metode penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses penerapan metode active learning berbasis talaki. Yang kedua adalah tempat saya penelitian, yaitu di TPQ Nurul Ulum, Kebun Are, Desa Brahim, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Terus data dan sumber data. Jadi ada dua data penelitian saya, itu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah observasi langsung kegiatan pembacaan Al-Quran, terus setelah itu wawancara, dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah arsip nilai santri, terus dokumentasi administrasi TPQ, catatan perkembangan santri, dan dokumen pembelajaran lainnya. Terus teknik pengumpulan data, yaitu ada 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh kita semua, terutama ibu dosen mata kuliah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.